Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hepika Wahyu Maharani. Saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, kelas 2 non-reguler, dengan NIM 21501070. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang integral untuk memenuhi tugas mata kuliah Kalkulus 2, dosen pengampu Ibu Anissa Prima Eksakta. Integral itu ada dua macam. Pertama itu integral tak tentu, dan yang kedua adalah integral tentu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Apa sih itu integral tentu? Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan dengan nilai awal dan akhir. Ada rentang A sampai dengan B. Nah, rentang A sampai dengan B itu merupakan batas atas dan batas bawahnya. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya itu terletak pada batasnya. Jika integral tentu, dia itu memiliki batas. Tetapi kalau integral tak tentu, dia tidak memiliki batas sama sekali. Gimana sih maksudnya? Nah, misal kita akan mengintegralkan sebuah fungsi fx dengan integral fungsi fx dx sama dengan fx plus c. Nah, setelah itu kita kan selalu menyertakan konstanta C itu di belakangnya. Nah, itu adalah integral tak tentu. Dia tidak memiliki batas. Maka dari itu, dia selalu ditambah dengan konstanta atau biasa kita menyebutnya ditambah C, ya. Untuk integral tentu itu ada batasnya. Misal, sebuah integral dengan batas atas B dan batas bawahnya A fx itu diintegralkan seperti biasa dengan nilai fx. Bedanya nanti disubstitusikan dengan batasnya. Pertama, kita substitusikan dengan batas atasnya, kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Hasil integral tersebut. Jadi, hasilnya nanti suatu nilai atau konstanta, bukan lagi sebuah fungsi atau sebuah variabel. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat integral tentu. Sekarang saya akan membahas sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, integral dengan batas atasnya A dan batas bawahnya A fx dx itu sama dengan 0. Jadi, jika sebuah integral dengan batas atas dan batas bawahnya sama, itu hasilnya akan 0. Itu untuk sifat yang pertama. Sekarang sifat yang kedua. Integral dengan batas atas B dan batas bawahnya A, konstanta fx dx. Nah, ini kita bisa keluarin. Jadi K dikalikan integral dengan batas atas B dan batas bawahnya A fx dx. Contohnya, sebuah integral dengan batas atas 7 dan batas bawahnya 2 dengan rumus fungsi f 6x pangkat 3 min 3x dx. Nah, ini 6x kita bisa keluarin. Jadi, integral dengan batas atas 7 dan batas bawahnya 2 dikalikan 3 dikali 2x pangkat 3 min x dx. Nah, jadi ini bisa keluar nih. Kalau kita hitung 3 dikali 2x pangkat 3 itu hasilnya 6x pangkat 3. 3 dikali x itu hasilnya 3x. Berarti kita tulis 3
dikali integral dengan batas atas 7 dan batas bawahnya 2, 2x pangkat 3 min x dx. Seperti ini. Kemudian sifat yang ketiga. Jika suatu integral berupa pengurangan dua integral, contohnya dengan rumus seperti ini. Integral dengan batas atas b dan batas atasnya a, fx dikurangi gx dx. Itu berarti kita bisa mengurangi jadi dua integral, tetapi harus sama dengan batasnya. Berarti jadi integral dengan batas atas b dan batas bawahnya a, fx dx itu dikurangi dengan integral dengan batas atas b dan batas bawahnya a, gx dx. Untuk sifat yang ketiga. Untuk sifat yang keempat, ini sama. Integral dengan batas atas b dan batas bawahnya a, fx. Nah, bedanya ini berupa penjumlahan. Berarti integral dengan batas atas b dan batas bawahnya a, fx dx ini berupa penjumlahan. Integral dengan batas atas b dan batas bawahnya a, gx dx. Ini untuk sifat yang keempat. Sifat yang ketiga dan keempat ini sama, perbedaannya hanya ada pada penjumlahan dan pengurangan. Sifat yang kelima. Integral dengan batas atas b dan batas bawahnya a, fx dx. Nah, ini kita bisa merubah batasnya, namun dengan syarat ada tanda negatifnya. Berarti integral dengan batas atasnya a ini berubah jadi a, dan batas atas di sini berubah menjadi batas bawah, fx dx. Kita bisa merubahnya asalkan kita menyertakan tanda negatif. Untuk sifat yang kelima. Sifat yang keenam. Integral dengan batas atas c dan batas bawahnya a, fx dx. Nah, ini kita bisa menguraikan jadi beberapa integral, bukan hanya 2, melainkan 3, 4 itu boleh saja. Tapi di sini saya akan jadikan 2 integral saja. Caranya, integral dengan batas bawah. Di sini batas bawah yang kiri ini a, fx dx, ditambah integral dengan batas atas yang kanan kita masukin c, fx dx. Nah, sementara di sini adalah nilai di antara a sampai dengan c. Kita tulis b. D itu adalah nilai di antara a sampai c. Contohnya, integral dengan batas atas 10 dan batas bawahnya 3, fx dx. Nah, ini kita tulis integral dengan batas bawahnya 3, kita tulis di sebelah kiri, fx dx, ditambah integral dengan batas atas yang kanan kita tulis 10, fx dx. Nah, di sini angka berapa? Yaitu 3 sampai 10. Kita mau tulis 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, terserah ya. Yang penting 3 sampai 10.
saya akan menulis angka 8. Jadi seperti ini. Selanjutnya adalah sifat yang ke-7. Integral dengan batas atasnya b dan batas bawahnya a fx dx. Nah, integral batasnya ini kita bisa menjumlahkan atau mengurangi, tapi harus sama. Jadi, integral dengan batas b plus c berarti batas bawahnya itu a juga ditambah c. Kemudian untuk fungsinya x itu kita kurangi c, karena integralnya kita tambah maka fungsinya kita kurangi. Jadi sebaliknya. Ini adalah sifat yang ke-7. Sekarang sifat yang ke-8. Integral dengan batas atas b dan batas bawahnya a fx dx. Nah, ini juga kita bisa merubahnya. Integral dengan batas atas b itu dikurangi c, maka batas bawahnya a itu juga harus dikurangi c. Kemudian f-nya ini x kita ditambah c karena kebalikan dari ini. Kedua sifat ini sama, hanya berbeda pada penjumlahan dan pengurangannya saja. Sifat yang ke-9. Jika f x ini merupakan fungsi ganjil. Nah, syarat fungsi ganjil itu apa sih? Syarat fungsi ganjil itu f itu negatif x sama dengan negatif f x. Maka integral dengan batas atas a dan batas bawahnya negatif a fx dx itu sama dengan 0. Itu untuk fungsi ganjil. Yang ke-10. Jika fx ini merupakan fungsi genap dengan syarat fx itu sama dengan f negatif x. Jadi integral dengan batas atas a dan batas bawahnya negatif a fx dx itu sama dengan 2 dikali integral dengan batas atas 0 dan batas bawahnya negatif a fx dx sama dengan 2 dikali integral dengan batas atas a dan batas bawahnya 0 fx dx. Nah, inilah 10 sifat integral tentu yang saya pelajari. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita masuk dengan contoh soal yang pertama. Integral dengan batas fungsi 1 sampai dengan 2 dengan fungsi f 8 dx sama dengan, pertama-tama kita masukkan 8 kan tidak ada x-nya, berarti kita tambahin x dengan batas atas 2 dan batas atas 1. Kemudian 8 ini kita kalikan dengan 2 batas atasnya, berarti 8 dikali 2 dikurangi 8 dikali batas bawahnya sama dengan 8 dikali 1. 8 dikali 2 sama dengan 16. 8 dikali 1 sama dengan 8. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Jadi integral dengan batas 1 sampai dengan 2 dengan fungsi 8 dx sama dengan 8. Lanjut ke soal nomor 2.
Jika diketahui integral dengan batas atas 5 dan batas bawahnya negatif 1, f dengan fungsi f 6x dx sama dengan, kita tulis 6x, batas atasnya 5, batas bawahnya negatif 1. 6 kita tulis di sini. X karena nggak ada pangkatnya, ini X sama aja dengan pangkat 1. Jadi 6 per 1 ditambah 1. X pangkatnya 1 ditambah 1. 6 per 1 ditambah 1 itu 2. X 1 ditambah 1 itu 2. Sama dengan 6 dibagi 2 itu 3. X kuadrat. Kita masukkan ke sini batasnya 3. X kita ganti dengan batas atas, yaitu 5 pangkat 2 dikurangi 3 dikali X nya kita ganti dengan batas bawah negatif 1, kita pangkatkan 2. 3, 5 kuadrat itu 25 dikurangi 3, dan 1 kuadrat itu 1. 3 kali 25 itu 75 dikurangi 3 dikali 1 itu 3. 75 dikurangi 3 itu 72. Jadi integral dengan batas atas 5 dan batas bawahnya negatif 1 dengan rumus fungsi f6x dx itu hasilnya adalah 72. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Integral dengan batas bawah min 1 dan batas atasnya 2 dengan rumus fungsi f 4x pangkat 3 dx sama dengan, tulis dulu 4x pangkat 3 dengan batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Kemudian 4x pangkat 3 ini kita integralkan. 4 per x ini kan pangkat 3, berarti kita tulis 3 ditambah 1. X pangkat 3 ditambah 1. Batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. 4 per 3 ditambah 1 itu 4. X pangkat 3 ditambah 1 itu 4. 4 dibagi 4 itu 1, karena 1 nggak usah ditulis ya, jadi kita langsung tulis X pangkat 4. Batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Kita masukkan ke batas atas dan batas bawah. X ini kita ganti dengan batas atas, yaitu 2 pangkatnya 4 dikurangi min 1 pangkatnya 4. 2 dipangkatkan 4 itu sama dengan 2 dikali 2 itu 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 itu 16. Min 1 dipangkatkan 4 itu hasilnya 1. 16 min 1 berarti 15. Integral dengan batas fungsi min 1 sampai dengan 2 dengan fungsi f 4x pangkat 3 dx itu hasilnya 15. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Contoh yang nomor 4. Jika diketahui integral dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0 dengan rumus fungsi f x kuadrat ditambah 3x min 2 dx sama dengan, nah kita tulis lagi x kuadrat ditambah
3x min 2 dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Sama dengan kita integralkan x. Karena di depan x nggak ada angka, berarti x itu 1. Berarti 1 per, karena pangkatnya 2, kita tulis 2 ditambah 1. X karena pangkatnya 2 juga ditambah 1 ditambah 3 per, karena x nggak ada pangkatnya berarti sama aja x ini pangkat 1, berarti 3 per 1 ditambah 1, x pangkatnya juga 1 ditambah 1 min 2. Karena 2 ini nggak ada x nya, kita tambahin x dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. 1 per 2 ditambah 1 itu 3, x pangkat 2 ditambah 1 itu 3, ditambah 3 per 1 ditambah 1 itu 2, x pangkat 1 tambah 1 itu 2 min 2x dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Kemudian kita masukkan ke batasnya, berarti 1/3 dikali x kita ganti dengan batas atas, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 3 per 2 dikali x kita ganti dengan batas atas 1 dipangkatkan 2 min 2 dikali x nya kita ganti dengan angka 1, kemudian dikurangi 1/3 x kita kalikan dengan batas bawah, yaitu 0, kita pangkatin 3 ditambah 3 per 2 dikali dengan batas bawahnya 0 pangkat 2 dikurangin 2 dikali batas bawahnya 0 sama dengan 1/3. 1 dipangkatkan 3 itu 1 dikali 1 kali 1 sama dengan 1 ditambah 3 per 2. 1 kuadrat itu hasilnya 1, 2 kali 1 itu 2 dikurangi 0 pangkat 3 itu sama aja dengan 0 kali 0 kali 0, sama dengan 0 dikali 1/3 hasilnya 0, ditambah 0 kuadrat itu 0 dikalikan 3 per 2 hasilnya 0, dikurangi 2 dikali 0 itu 0. Jadi kalau kita menemukan dengan batas yang hasilnya 0 yang seperti ini pasti udah tahu nih hasilnya 0, karena semua yang dikali 0 itu pasti hasilnya 0, jadi ini tidak usah dipikirkan. Kita lanjut ke yang ini, 1/3 dikali 1 itu 1/3 ditambah 3 per 2 dikali 1 itu 3 per 2 dikurangi 2. Kemudian untuk mempermudah pengerjaannya, kita samakan penyebutnya. Jadi 3 dikali 2 itu 6. Kita buat penyebutnya menjadi 6. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 1 itu 2 per 6. Ditambah 3 bagi 2 itu maksudnya 6 dibagi 2 itu 3. 3 dikali 3 itu 9 per 6. Dikurangi 6 dibagi 1 itu 6, 6 dikali 2 itu 12 per 6. 2 ditambah 9 itu 11, 11 dikurangi 12 itu negatif 1 per 6. Jadi, integral dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0 yang memuat fungsi fx kuadrat ditambah 3x min 2 dx itu hasilnya negatif 1 per 6. Contoh soal kelima.
dengan batas atas 3 dan batas bawahnya negatif 1 dengan fungsi f 3x plus 2 dikali 2x min 5 dx sama dengan, kita kali silang terlebih dahulu. 3x dikali 2x itu 6x kuadrat, 3x dikali negatif 5 itu hasilnya negatif 15x. 2 dikali 2x itu positif 4x, dan 2 dikali negatif 5 itu hasilnya negatif 10 dengan batas atas 3 dan batas bawahnya negatif 1. 6x kuadrat min 15 plus 4 itu 11, min 11x min 10, batas atasnya 3, batas bawahnya negatif 1. Kita integralkan 6 per x, x nya pangkat 2, jadi kita tulis 2 ditambah 1, x kita pangkatkan 2 ditambah 1, min 11 per, karena x gak ada pangkatnya berarti pangkatnya 1, 1 ditambah 1 dikalikan x pangkat 1 ditambah 1 dikurangin 10, karena gak ada x nya kita tambahin x, batas atas 3, batas bawahnya negatif 1. Kemudian kita masukin ke batasnya, berarti 6 per, kita selesaikan dulu ya. 6 dibagi 2 ditambah 1 itu 3x pangkat 3 min 11 per 2 x pangkat 2 min 10x. 6 dibagi 2 itu 2 x pangkat 3 min 11 per 2 x pangkat 2 min 10x. Baru kita masukkan ke batasnya 2, x kita ganti dengan batas atas yaitu 3 pangkat 3 min 11 per 2 x dengan batas atasnya 3 pangkatkan 2 min 10 dikali 3 dikurangin 2 kali batas bawahnya negatif 1 pangkatnya 3 dikurangi 11 per 2 dikali negatif 1 pangkat 2 dikurangi 10 dikali negatif 1 sama dengan 2 kali 3 kuadrat. 3 dikali 3 itu 9, 9 dikali 3 itu 27 kurangin 11 per 2 dikali 3 kuadrat itu 9 dikurangin 10 kali 3 30 dikurang 2 negatif 1 pangkat 3 negatif 1 dikali negatif 1 itu 1 1 dikali negatif 1 itu negatif 1 dikurangin 11 per 2 kali negatif 1 kuadrat itu hasilnya 1 dikurangin 10 dikali negatif 1 itu negatif 10 sama dengan 2 dikali 27 itu 54 dikurangin 11 dikali 9 itu 99 per 2 min 30 kurangin 2 dikali negatif 1 itu negatif 2 negatif 11 dikali 1 itu negatif 11 per 2 negatif dikali negatif 10 itu positif 10
Nah, kita samain penyebutnya menjadi 2 semua. 2 dikali 54 itu 108 per 2. Dikurangin 99 per 2 min 30 dikali 2 itu 60 per 2. Dikurangin min 2 dikali 2 itu min 4 per 2 min 11 per 2 ditambah 20 per 2 karena 10 nya kita kalikan 2 sama dengan kita pecah, berarti 108 per 2 min 99 per 2 min 60 per 2. Negatif kali negatif hasilnya positif, berarti ditambah 4 per 2. Negatif kali negatif hasilnya positif lagi, ditambah 11 per 2. Negatif kali positif hasilnya negatif 20 per 2. 108 dikurangi 99 itu hasilnya 9. 9 ditambah 60 itu 51. 51 negatif 51 ditambah 4 itu negatif 47. Negatif 47 ditambah 11 negatif 36. Negatif 36 ditambah negatif 20 negatif 56. Negatif 56 per 2. 56 dibagi 2 itu hasilnya 28. Negatif 28. Jadi integral dengan batas atas 3 dan batas atasnya negatif 1 dengan fungsi f 3x plus 2 dikali 2x plus 5 dx itu hasilnya negatif 28. Contoh soal ke-6. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 dengan rumus fungsi x min 2 kuadrat dx. Berarti kita ubah dulu, kita kalikan dulu maksudnya. Berarti x min 2 dikali x min 2 dx. Batas atasnya 4, batas bawahnya 0. X dikali X itu X kuadrat. X dikali min 2 itu min 2X. Min 2 dikali X itu min 2X. Min 2 dikali min 2 itu 4. Batas atas 4, batas bawahnya 0. X kuadrat min 2x min 2x berarti min 4x ditambah 4, batas atas 4, batas bawah 0. Kita integralkan seperti tadi. X itu karena depannya nggak ada angka berarti sama aja 1 per kuadratnya 2, kita tulis 2 ditambah 1. X kuadratnya 2 ditambah 1 juga min 4 per X nggak ada kuadrat ya, berarti sama aja X pangkatnya 1, berarti 1 ditambah 1. X pangkatnya 1 ditambah 1 juga ditambah 4, karena 4 nggak ada X kita tambahin X. Batas atas 4, batas bawah 0. 1 per 2 ditambah 1 itu 3, X pangkat 3 min 4 dibagi 1 tambah 1 itu 2, jadi langsung aja kita tulis 2X pangkat 2 plus 4X. Batas atas 4, batas bawah 0.
Lanjut kita masukkan ke batasnya. Sepertiga, X kita ganti dengan batas atas 4, pangkatnya 3. 2, X itu pangkatnya dikalikan 4, pangkatnya 2. Ditambah 4, X itu kita ganti dengan 4 juga. Dikurangi 0, karena ini kan batas bawahnya adalah angka 0 dan semua ini nanti akan dikalikan dengan 0. Jadi semua bilangan yang dikalikan 0 pasti hasilnya akan 0. Jadi kita tidak usah menghitung yang 0-nya. Langsung ke ini aja. Sepertiga. 4 dipangkatkan 3. 4 dikali 4 itu 16. 16 dikali 4 64 min 24 kuadrat itu 16 ditambah 4 dikali 4 16 64 dikali 1 64 per 3 min 16 kali 2 itu 32 plus 16. Penyebutnya kita kalikan dengan 3 semua ya, biar sama. 3 dibagi 3 itu 1, 1 dikali 64 itu 64 per 3 min 3 dibagi 1 itu 3, 3 dikali 32 itu 96 per 3 ditambah 3 dibagi 1 itu 3, 3 dikali 16 48 per 3 sama dengan 64 min 96 plus 48 sama dengan 16 per 3. Jadi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 dengan rumus fungsi f(x min 2 kuadrat dx itu sama dengan 16 per 3. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Jika nilai f(x dx dengan batas atas A dan batas bawah B sama dengan 5 dan integral f(x dx dengan batas atas A dan batas bawah C sama dengan 0, maka berapakah nilai f(x dx dengan batas atas B dan batas bawah C? Nah, kita gunakan sifat yang ini nih, integral dengan batas atas C dan batas bawah A dengan rumus fungsi f(x dx sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawahnya A dengan rumus fungsi f(x dx ditambah integral dengan batas atas C dan batas bawah B dengan rumus fungsi f(x dx. Nah, setelah ini kita masukin nih ke yang ini. Integral dengan batas atasnya B dan batas bawahnya C f(x dx sama dengan integral dengan batas bawah yang ruas kiri ini C f(x dx ditambah integral dengan batas atas yang kanan ini B f(x dx. Nah, untuk menentukan yang ini sama ini harus sama nih, karena dalam soal ini ada A, B, dan C.
Otomatis di sini kita tulis A. Di sini juga A. Jadi kan sama. Nah, setelah itu kita lihat nih di sini. Integral dengan rumus fx dx dengan batas atas A dan batas bawah B ini sama dengan 5. Tapi di sini ternyata kebalikannya. Nah, kita bisa balik dengan menggunakan sifat yang ini. Integral dengan batas atas B dan batas bawah A. Fx dx itu sama aja dengan negatif integral dengan batas atas A dan batas bawah B fx dx. Nah, ini negatif. Yang udah diketahui ini kan integral dengan batas atas A dan batas bawah B dengan rumus fungsi fx dx. Di sini ini kan 5. Jadi kita tulis aja negatif 5. Kita masuk lagi ke sini. Integral dengan batas atas A dan batas bawah C fx dx ini sudah diketahui 0. Jadi kita tinggal tulis di sini 0 ditambah yang ini tadi kita udah nyari. Jawabannya min 5. 0 ditambah negatif 5 itu hasilnya negatif 5. Jadi nilai integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawahnya C itu adalah negatif 5. Contoh selanjutnya. Fungsi fx memenuhi fx sama dengan f negatif x jika nilai integral dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya negatif 3 fx dx sama dengan 6 dan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 2 fx dx sama dengan 1. Maka berapakah nilai integral dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 0 fx dx? Nah, kita lihat yang ini. Ini kan termasuk fungsi genap. Jika fungsi genap, maka fx sama dengan f negatif x. Maka berlaku seperti ini. Integral dengan batas atas A dan batas bawah negatif A fx dx sama dengan 2 kali integral dengan batas atas 0 dan batas bawahnya negatif A fx dx sama dengan 2 dikali integral dengan batas atas A dan batas bawah 0 fx dx. Maka kita ubah aja yang ini. Integral dengan batas atas 3 dan batas bawahnya negatif 3 fx dx sama dengan 2 dikali integral dengan batas atas 0 dan batas bawahnya negatif 3 fx dx sama dengan 2 dikali integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 fx dx. Nah, kita perhatikan yang sebelah sini. Nah, dari sini kita peroleh 2 kali integral dengan batas atas 0 dan batas bawahnya min 3 fx dx
sama dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawahnya negatif 3 fx dx. Jadi ini cuma dibalik. Nah, di sini ini kan udah ada di soal, jawabannya adalah 6. Tulis di sini 6. Karena di sini ada 2, maka kita bagi dengan yang ini. Jadi, integral dengan batas atas 0 dan batas bawahnya negatif 3 fx dx sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Setelah itu kita lihat yang ini. Yang sini dan ini. Nah, di sini kita peroleh lagi 2 dikali integral dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 0 fx dx itu sama dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawahnya min 3 fx dx. Sama, cuma dibalik aja. Yang ini tadi udah ketemu hasilnya 6. 6 dibagi 2. Integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 fx dx sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Yang ini udah ketemu 3. Nah, setelah ini kita masuk ke sifat yang ini. Integral dengan batas atas C dan batas bawahnya A fx dx sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A fx dx ditambah integral dengan batas atas C dan batas bawah B fx dx. Nah, yang kita ubah ini yang bentuk kedua, yang ini. Berarti integral dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 0 fx dx sama dengan integral dengan batas bawahnya yang ruas kiri 0 fx dx ditambah integral dengan batas atasnya yang ruas kanan itu 3 fx dx. Nah, untuk menentukan ini adalah angka di antara 0 sampai 3. Aku mau pilih angka 2 soalnya biar sama yang ini. Nah, jadi kan kita mau mencari yang ini. Untuk mencari ini, kita pindahin ruas aja. Jadi, yang kiri kita kurangin ke yang kanan. Integral dengan batas atas 2 dan batas bawahnya 0 fx dx itu sama dengan integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 0 fx dx dikurangi integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 2 fx dx. Yang ini kita udah ketemu 3 dikurangi yang ini udah ketemu 1, berarti 3 dikurangi 1 jawabannya 2. Jadi nilai integral untuk batas atas 2 dan batas bawahnya 0 fx dx yang memenuhi fungsi genap tersebut adalah 2.
Terima kasih atas waktunya. Demikian tadi itu adalah materi, sifat-sifat, dan contoh integral tentu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.